Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap agama memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap penganutnya, tak terkecuali agama Islam. Islam memiliki 4 sandaran hukum yang menjadi patokan dalam menentukan suatu hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, sehingga apabila suatu peristiwa tidak ditemukan hukumnya atau tidak dibahas di dalam Al-Quran, maka hukum tersebut dapat ditemukan di sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Selain menjadi sumber patokan dalam hukum Islam, sunnah juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takkid dan takrir, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dengan seperti itu. Kemudian menguat yang kedua yaitu memberikan penjelasan yang masih samar terhadap apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang terkait perintah berwudu, yakni hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir atau menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Penguat yang ketiga adalah sunnah itu dapat merinci apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang hanya disebutkan secara garis besar. Contoh hadisnya yakni seperti contoh hadis sebagai perinci Al-Quran adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum mencuri. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis tersebut menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan as-sunnah pada firman-Nya, yakni pada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzab wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Kesimpulannya, ini jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman diwajibkan tunduk dan patuh kepada Allah melalui Al-Quran dan kepada Rasul melalui As-Sunnah atau hadis, dan kepada ulil amri melalui keputusannya. Jadi, ketika suatu hal tidak ada dan tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka kita harus mencarinya di dalam hadis Rasulullah SAW.
Dan apabila tidak ada juga di dalam as-sunnah atau al-hadis, kemudian mengikuti pendapat dan keputusan ulil amr, maka sesungguhnya itulah yang dimaksud bahwa Al-Quran telah menjelaskan segala hal dan tidak meninggalkan segala sesuatu apapun. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.